Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat siang. Oh iya, tidak lupa. Kali ini saya akan memperkenalkan diri nih kembali bersama Bara di sini. Biasanya ditemani oleh Kang Roni, tapi sepertinya Kang Roni sedang istirahat gitu atau sedang bersiap-siap. Oke, bagaimana kabarnya Smartizen semua? Apakah puasanya lancar hari ini? Ya tentunya harus lancar dong gitu kan. Hari pertama tuh biasanya lagi excitednya gitu kan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah bulan puasa ini. Juga kita harus tetap menjaga kesehatan karena pandemi masih berlanjut. Nah, oke. Kalau begitu Smartizen, tentu hari ini dalam program Guru on Radio kita akan membahas tentang soal-soal dari P3K yang kemarin sudah beberapa soal dibahas oleh Kang Roni, dan kali ini tentunya kita akan melanjutkan membahas untuk Smartizen semua, untuk calon-calon Bapak Ibu guru agar bisa nantinya melewati ujian dengan sangat mudah gitu kan, agar nantinya juga melewati ujian itu dengan sangat bisa dan tentu tidak ada halangan apapun. Oke, kalau begitu tetap saksikan di kami di 106 Dia Untirta dan jangan berpaling. Oke, 106 Dia Untirta Smart Energik. Ya, selamat siang. Gimana, masih tetap semangat kan para penonton-penonton 106 Dia Untirta di rumah semua, para calon Bapak Ibu guru. Nah, kali ini tadi kita sudah opening ya, sudah kita jelaskan sedikit kalau kita akan melanjutkan nih pembahasan soal-soal yang kemarin sudah dibahas oleh Kang Roni, dan kali ini akan dibahas oleh Bara tentunya. Semoga walaupun berbeda usia tapi tetap tidak lupa untuk menonton gitu kan. Karena biasanya yang muda itu ya agak sedikit ceria gitu. Tapi Kang Roni juga selalu ceria tentunya. Tapi kali ini kita beda orang tapi tidak boleh beda semangatnya. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai P3K. Kemarin kan sudah dibacakan soalnya oleh Kang Roni itu dari nomor 1 sampai nomor 5 gitu kan. Nah, sekarang Bara akan membacakan soal nomor 6. Nah, oke, sekarang yang kalian harus lakukan adalah catat, keluarkan pulpen, keluarkan kertas gitu kan, catat soalnya, terus juga nanti kita akan bahas nih gitu kan soal-soal ini. Jadi jangan lupa ya. Oke, sekarang langsung akan Bara bacakan soalnya. Yang pertama adalah soal nomor 6. Oke, itu adalah seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, gimana? Sudah dilihat-lihat nih calon-calon jawabannya gitu kan. Nah, bagaimana? Oke, kali ini kita akan mulai pembahasannya ya. Nah, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nah, ini yang kelima, yang terakhir, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, tadi kan udah Bara bacain ya, Smartizen di rumah, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, kemudian yang berikutnya ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Nah, kedua, evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik dari sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses.
Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Nomor 4, evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, dan ditingkatkan ataupun dihentikan. Nah, kemudian yang terakhir, wah istilahnya bahasa Inggrisnya kalau ada Kang Roni menih lucu pisan ini kayaknya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi outcome. Nah, atau artinya lulusan adalah atau lulusan nih. Nah, evaluasi outcome adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Nah, itu Smartisan jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Nah, kemudian ada lagi nih jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, tuh kita nggak cuma bagiin soalnya aja Smartisan, kita jelasin nih apa sih inti dari soalnya gitu kan, kita bahas gitu kan, kita bongkar. Nah, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Nah, yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, ini jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi input. Evaluasi input itu adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Nah, kemudian yang kedua ada evaluasi transformasi. Evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga, evaluasi output. Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, berdasarkan subjek, evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Nah, yang kedua, evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Nah, setelah bara kupas tuntas nih pembahasan soalnya, kira-kira jawabannya sudah ada belum di pikiran Smartisan semua? Nah, kalau sudah ada, mari kita cocokkan dengan jawaban yang akan Bara sampaikan. Nah, jawaban soal nomor 6 adalah seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemauan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi sumatif. Jawabannya adalah B. Nah, gimana Smartisan? Ada yang sama jawabannya? Nah, kalau ada yang sama berarti Smartisan sudah bisa memperhatikan dengan baik, dan juga kalau boleh Bara bilang sudah paham ya dengan materi pembelajaran yang Bara sampaikan gitu. Nah, untuk soal selanjutnya jangan kemana-mana dulu, tunggu dulu, karena kita akan melewatkan beberapa lagu yang akan menemani siang Smartisan semua di tengah bulan puasa ini, juga agar Smartisan juga tetap bahagia mendengarkan lagu-lagu dari 106 Dia Untirta. Oke, kali ini kan tadi sudah kita bahas ya, sudah kita bahas soal nomor 6 gitu kan. Tadi sudah kita bahas, sudah kita kupas tuntas gitu tuh segala penjelasannya gitu kan. Nah, kali ini kita akan lanjut nih ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, jangan lupa pulpen,
kertas, jangan lupa dipersiapkan untuk para calon Bapak Ibu guru di rumah semua gitu kan, para calon guru yang nantinya akan melaksanakan mengerjakan soal-soal dari P3K ini gitu kan, karena ini sangat penting loh. Jarang-jarang ada radio yang menyediakan layanan untuk memberikan soal-soal gitu kan, memberikan pembahasan soal gitu kan. Ini kita berikan kepada Smartizen semua secara gratis. Nah, caranya kalian tinggal dengarkan aja radio 106 Dia Untirta. Nah, kalau kalian berada di luar Serang, ya berarti kalian tinggal subscribe akun kita di Dia Untirta. Nah, oke, langsung kita bahas nih soal berikutnya. Nah, soal nomor 7 ini para Smartizen semua, soal ini yang Bara bacakan adalah: seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau yang biasa kita singkat sebagai RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran gitu. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh sang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, itu soalnya. Nah, calon-calon jawaban ini akan Bara bacakan. Yang pertama adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, yang B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Nah, yang ketiga, yang C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, itu yang ketiga atau yang keempat, D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Nah, yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, Smartizen, gimana tuh? Gimana? Jawabannya sudah Bara bacakan dari A sampai E. Nah, sekarang kalian pikirkan jawabannya gitu kan. Apa nih kira-kira jawabannya ya? A, B, C, D, E. Nanti kita tinggal samakan dengan jawaban yang akan Bara berikan kepada Smartizen. Tapi Bara tidak memberikan jawaban dengan secara cuma-cuma. Kita bahas di sini. Oke, langsung pembahasan yang pertama adalah gini. Langkah-langkah Bara akan memberikan langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Rasa-rasanya penjelasan yang pertama ini ada ya di jawaban yang mana ya. Nah, kalau kalian ngikutin kita terus dari tadi pasti tahu nih jawaban yang mana. Nah, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Tuh, diidentifikasi tuh jenis-jenis materi pelajarannya Smartizen. Nah, yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan kriteria dan juga indikator pencapaian. Tuh, dicatat Smartizen, jangan lupa dicatat. Nah, ini yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Nah, oke, itu memilih sumber materi pelajaran. Nah, sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan. Bahkan yang terakhir adalah alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Tuh, gimana Smartizen? Nih, kalau kurang jelas Bara bacain ya. Yang pertama, langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran itu ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran gitu. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran sesuai atau relevan dengan indikator pencapaian. Yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Nah, kalau penjelasan yang Bara sampaikan berikut ini setelah tadi ini adalah
Yang pertama, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu adalah bukan termasuk dalam langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Nah, itu dia. Gimana? Udah jelas kan? Nah, ini saat-saat yang seru nih. Jawabannya adalah tunggu dulu. Udah siap ya? Udah tinggal kita samainin dengan jawaban Smartizen di rumah. Nah, jawabannya adalah soal nomor 7 ini. Ternyata yang A mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ya, gimana Smartizen? Cukup jelas kan? Ya cukup jelas gitu, karena 106 dia Untirta ini tidak hanya memberikan soal kemudian jawaban ya, tapi pembahasannya kita bahas gitu. Kita bahas secara tuntas gitu, secara jelas di sini. Nah, Smartizen, penasaran kan dengan soal-soal berikutnya gitu. Nah, untuk Smartizen semua sabar, tenang aja. Bara pasti kasih soal-soalnya buat Smartizen di rumah. Tapi setelah yang satu ini, karena kita juga menyajikan musik-musik yang sangat tentunya terkini, terupdate ya, musik-musik yang masuk ke segala umur untuk Smartizen di rumah gitu. Nah, oke, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di 106 di Untirta Smart Energy. Soal nomor 10. Soalnya adalah, di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, kita ulangi, ulang ini. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Gimana? Apa nih kira-kira kecerdasan? Bara, tapi tenang aja, Bara kasih jawabannya. Yang A, naturalis. Asik. Nah, yang B, kinestetis. Yang C, visual spasial. Yang D, verbal linguistik. Yang E, logis matematis. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Catat jawabannya, kira-kira apa? Kalau sudah ketemu jawabannya, nah, Bara kasih dulu pembahasannya ya, gitu. Pembahasannya adalah pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi berikut ini. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari kemudian dipecahkan dengan bala bantuan pemikiran matematis dengan mengukur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Yang pertama. Yang kedua, pembelajaran logis matematis penjelasannya dikembangkan melalui strategi. Yang kedua, merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Wah, ini matematis sekali nih, ya kan, penyelesaian masalahnya gitu kan. Nah, pembelajarannya. Yang ketiga, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan gitu kan, membangun diagram, membuat diagram. Oke. Nah, yang keempat, membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami, misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air kepada kepala yang tidak berambut, air akan cepat mengalir ke badan. Oke. Gimana? Paham kan membuat analogi gitu, penjelasan cara analogi. Nah, kemudian yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir ke tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Nah, jari tadi nah aja, latah Smartizen dimaafkan ya. Yang kelima ini adalah menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kelima. Yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Jadi dikategorikan fakta-faktanya, kemudian dipelajari sesuai sifatnya dan jenisnya, kemudian akan memudahkan kita untuk mengingat gitu. Yang ketujuh, merancang pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari.
Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan gitu. Nah, yang ketujuh bara ulangi, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Oke, gimana? Penjelasan pembelajaran logis matematis sudah cukup jelas? Bara kira sangat jelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial adalah, perhatikan ini penting. Yang pertama, visualisasi. Visualisasi ini adalah penerapan atau bisa kita sebut dengan menciptakan layar lebar di benak siswa, dan guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Sangat luar biasa ya. Jadi setelah belajar gitu kan, guru menciptakan persepsi, yaitu menciptakan layar lebar, menciptakan bioskop di benak kita, di otak kita, kemudian kita memejamkan mata, terus kita pelajari kembali. Oh, tadi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, tadi sejarah kita harus terlibat di dalam sejarah itu, di situ gimana. Oh, ini dulu sering bara alami juga ketika masa sekolah ya. Visualisasi ini. Kemudian yang kedua ada penggunaan warna. Penggunaan warna untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Misal warna merah pada semua kata-kata penting yang harus dipahami peserta didik. Warna juga sebagai penghilang stres peserta didik ketika menghadapi hal sulit menemukan makna. Oke, menarik. Penggunaan warna ternyata juga memberikan penekanan atau peraturan selama proses pembelajaran gitu. Jadi warna juga sangat penting ya gitu, karena warna juga sebagai penghilang stres gitu kan, karena dengan pembelajaran secara warna ini, dengan melihat warna-warna yang cerah, jadi otak dan pikiran siswa juga dapat cerah gitu. Kemudian yang ketiga ada metafora gambar. Metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Nilai pendidikan metafora ada dalam pembentukan hubungan hal yang sudah diketahui siswa dan yang diajarkan. Kemudian yang keempat ada sketsa gagasan. Strategi sketsa gagasan ini meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral, atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah. Sketsa tidak harus rapi menyerupai kenyataan. Kemudian yang terakhir ada simbol grafis. Nah, kemudian berikutnya pembelajar yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam peserta didik dengan strategi berikut. Nah, kan tadi udah nih Smartisan ya kan, penjelasan secara logis matematis, visual spasial. Nah, yang berikutnya ini ada kecerdasan secara linguistik. Kecerdasan secara linguistik yang pertama bercerita. Peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada teman-teman sebayanya, sebagian yang lain merasa malu. Nah, dengan mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada peserta didik dengan pendahuluan yang menarik, misalnya pemilihan karakter, cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bias kemudian dibayangkan oleh pendengar, serta memakai efek suara, tangan dan gerakan tubuh, serta suara jelas serta ekspresif dan kontak mata dengan pendengar. Gimana Smartisan? Itu penjelasan linguistik yang pertama. Kemudian yang kedua ada diskusi. Nah, diskusi ini diskusi kelas digunakan hampir setiap mata pelajaran dan semua tingkat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hasilnya positif dan memuaskan. Jadi diskusi digunakan ya secara metode pembelajaran untuk membangkitkan kecerdasan linguistik. Kemudian yang ketiga ada merekam dengan tape recorder. Tape recorder digunakan untuk pengumpul informasi, wawancara, dan dapat digunakan untuk menyediakan informasi. Peserta didik dapat menggunakan untuk mempersiapkan tulisan, mengolah gagasan, sekaligus membicarakan topik mereka. Peserta didik yang kurang cakap menulis mungkin bisa merekam pemikiran mereka sebagai mode ekspresi alternatif. Manfaat lain bisa digunakan mengirim surat tulisan kepada peserta didik lain untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka dan memperoleh umpan balik tentang sosialisasi di lingkungan kelas. Kemudian yang keempat ada menulis jurnal. Jurnal ini dapat dibuat sangat pribadi dan hanya diceritakan kepada guru atau dibacakan secara teratur di depan kelas. Jurnal ini dapat merangkum kecerdasan majemuk dengan menggunakan gambar, sketsa foto, dialog, dan data nonverbal. Topik yang ditulis bisa ditulis di bidang umum, spesifik,
catatan matematika, gagasan baru, dan pelajaran lain. Gimana Smartizen? Nah, tapi belum selesai Smartizen. Yang kelima, ada publikasi. Publikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tulisan peserta didik dapat difotokopi dan disebarkan. Tulisan-tulisan dapat dijilid dalam bentuk buku dan ditempatkan khusus di kelas atau perpustakaan dan dipublikasikan di website sekolah. Jika memungkinkan, membentuk kelompok khusus kepenulisan untuk diskusi buku dan tulisan peserta didik. Apabila peserta didik tahu bahwa orang lain menggandakan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan tulisan mereka, hal itu dapat memotivasi untuk terus mengembangkan keahliannya. Gitu. Nah, itu untuk penjelasan membangkitkan kecerdasan linguistik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada pembelajaran kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik. Nah, penjelasan kecerdasan kinestetik ini ada nomor 1, respon tubuh. Meminta peserta didik untuk menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru misalnya. Jadi si guru meminta kalau misalnya ditanya, gimana penjelasannya, ngerti nggak nak? Gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu sudah mengerti? Kalau mengerti mengangguk ya atau tersenyum. Nah itu sering juga Bara dapatkan ketika di sekolah. Kemudian yang kedua, ini menarik nih, ada teater kelas. Meminta peserta didik memerankan teks, soal atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Wah seru juga ya. Kalau misalnya ini dapat diterapkan di kelas, ini bisa juga menimbulkan bibit-bibit aktor-aktor hebat di sekolah. Luar biasa, luar biasa. Kemudian yang ketiga, konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Oke, jadi konsepnya main tebak-tebakan ya. Kemudian yang keempat adalah hands of thinking. Hands of thinking adalah memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau bentuk kerajinan lain. Yang kelima, ada peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna. Misal jari untuk menghitung dan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Wah, gimana? Kurang jelas ya? Bara sampaikan lagi. Yang nomor 5 ini ada peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna. Misal jari untuk menghitung dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Begitu Smartizen. Kemudian ada juga kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah jalan-jalan di alam terbuka. Nomor 1 nih, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya untuk melukis perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Seru juga ya. Jadi metode pembelajaran ini jalan-jalan di luar kelas gitu. Nah, yang kedua, melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat digunakan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga ada ekostudi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misal, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira Smartizen, jawabannya yang mana nih? Gitu. Kira-kira yang mana? Kalau Smartizen sudah punya jawaban, sekarang saatnya kita samakan jawaban Bara dengan jawaban Smartizen. Kalau jawaban Smartizen benar dan sesuai dengan pembahasan, tidak hanya benar loh jawabannya. Kalau jawabannya benar dan juga sesuai pembahasan masuk ke logika Smartizen, itu sangat luar biasa. Berarti Smartizen sudah berhasil menjawab soal nomor 10 dan tidak khawatir lagi nanti saat ujian. Tapi kalau misalnya jawaban Smartizen kurang tepat, jangan khawatir. Karena kita jadi manusia harus siap untuk salah, tapi ketika kita salah, kita harus belajar lagi. Kenapa kita bisa salah? Nah, kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Nah, jawabannya soal nomor 10 adalah A, naturalis. Nah, gimana Smartizen? Bara bacakan ya, naturalis. Naturalis tadi adalah nomor 1, jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, dan ekostudi. Oke Smartizen, menarik sekali ya gitu jawabannya, ternyata naturalis. Oke Smartizen, Bara akan membacakan soal berikutnya, tapi setelah yang berikut ini ya, setelah lagu-lagu berikut ini yang akan menemani Smartizen di tengah bulan puasa
yang tentunya ya cuacanya kira cukup terik ya, tapi dengan teriknya cuaca juga jangan mengalahkan semangat Smartizen untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, yang berikutnya akan ada lagu dari Sandi Sandoro, Nafas Hidupku. Oke Smartizen, jangan kemana-mana, tetap di 106 di Aun Tirta. Gimana? Selamat siang menuju sore. Wah, bau-baunya sore sudah dekat nih, buka puasa sudah semakin dekat karena sudah menuju jam 3 Smartizen. Tapi tenang aja Smartizen, sambil menunggu buka puasa kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal P3K gitu kan. Nah, kita tadi sudah membacakan soal nomor 10. Nah, sekarang kita akan membacakan soal nomor 11 Smartizen. Nah, soal nomor 11 ini Smartizen, catat lagi-lagi, jangan lupa kertas, pulpen atau yang mau nyatet di HP jangan lupa dicatat ya. Atau yang ketinggalan siaran ini jangan lupa nanti saksikan tayangannya di YouTube 106 di Aun Tirta juga. Nah, soal nomor 11 ini adalah seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, dan E. Penilaian diri. Nah, kira-kira Smartizen apa jawabannya? Sekali lagi Bara ingatkan, jangan hitung kancing ya gitu. Nah, kita karena tidak perlu hitung kancing, kita kasih jawabannya sekaligus kita bahas. Nah, pembahasan yang pertama itu jawaban A, ada penilaian kerja. Penilaian kerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist. Ada kata checklist Smartizen. Kemudian ada catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau dalam kurung rating scale. Gimana Smartizen? Itu penilaian yang pertama ya, penilaian kinerja. Yang kedua ada penilaian proyek, yaitu jawaban yang B. Penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Jadi diberikan tugas PR gitu Smartizen untuk dibawa ke rumah gitu. Nah, penilaian ini difokuskan pada penelitian. Dapat juga dikatakan penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Oh, ternyata salah Smartizen. Maaf, diulangi, ternyata bukan PR. Ternyata tugas yang diberikan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan penilaian proyek pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Oke, kemudian jawaban yang berikutnya ada penilaian portofolio atau jawaban yang C. Jawaban yang C ini Smartizen penjelasannya adalah penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dengan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Maksud Bar. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut, yaitu kesesuaian, saling percaya antara saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Kemudian kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik.
Kemudian kepuasan, berikutnya milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik. Yang terakhir penilaian proses dan hasil. Berikut penjelasannya ya. Penilaian portofolio. Kemudian yang berikutnya ada jurnal. Jawaban yang D, jurnal. Jurnal. Jurnal ini penjelasannya adalah jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang telah dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat berhubungan atau dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan-catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diproses dalam proses pembelajaran. Jadi jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Kemudian berikutnya ada penilaian diri. Nah, penilaian diri ini adalah self-assessment, adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri dapat diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Kemudian ada merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Nah, itu Smartisan penjelasan tentang penilaian diri. Kemudian berikutnya ada penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian, kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang terakhir ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah sebuah penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawaban tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Nah, Smartisan semua, calon Bapak Ibu guru, gimana? Sudah dapat jawabannya setelah Bara berikan pembahasannya? Jika sudah dapat jawabannya, mari kita samakan jawaban Bara dengan jawaban Smartisan di rumah. Dan jawabannya adalah A, penilaian kinerja Smartisan ya. Gimana jawabannya, sama dengan jawaban Smartisan semua di rumah? Nah, jawaban berikut penjelasannya A Bara ulangi adalah penilaian kinerja sering disebut atau bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta pendidik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen ini yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar checklist. Nah, ini kata daftar checklist ini ada di soal ya Smartisan gitu kan.
Soalnya adalah seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Dilakukan diskusi kelompok, guru tersebut membuat daftar kerja atau biasa disebut dengan daftar checklist. Nah, Smartizen gimana? Jawabannya sama, jawabannya A, jawaban Bara dengan jawaban Smartizen sangat luar biasa. Jika Smartizen sudah sama jawabannya dengan jawaban Bara, berarti Smartizen sudah paham dengan soal nomor 11. Jika ada yang masih salah, jangan khawatir. Bara tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa salah bukan berarti tidak bisa. Salah adalah sebuah proses di mana kita memperbaiki dari yang salah menjadi benar. Itu Smartizen semua. Oke Smartizen, berikutnya Bara akan memberikan kembali lagu-lagu untuk menemani hari-hari Smartizen di tengah bulan puasa ini, menemani hari-hari Smartizen untuk menunggu buka puasa agar tetap semangat juga. Dan jangan lupa juga Smartizen sebentar lagi akan masuk waktu asar, jangan lupa sholat asar Smartizen bagi yang menjalankannya. Tentu Smartizen semua yang di rumah harus tetap semangat dalam menjalankan puasa. Dan jangan juga lupa untuk selalu menyaksikan kita di 106 Dion Tirta dalam program Guru on Radio. Oke Smartizen, Bara akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini Smartizen. Oke, jangan kemana-mana. Bara berikan jawabannya nih. Yang pertama adalah A, penilaian kinerja, B, penilaian portofolio, C, penilaian proyek, D, penilaian jurnal, dan E, penilaian diri Smartizen. Kira-kira gimana? Udah dapat jawabannya? Kalau udah dapat, simpen dulu. Dan jawabannya juga jangan hitung kancing Smartizen. Tenang aja. Kita kasih jawabannya, tapi yang paling penting kita kasih pembahasan soal-soalnya. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja biasa disebut sebagai performance assessment, adalah bentuk penilaian dan digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, dan yang terakhir adalah skala penilaian atau rating scale. Yang kedua ada penilaian proyek. Penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman aplikasi, dan juga sintesis informasi atau data. Kemudian yang terakhir sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Yang berikutnya ada penilaian secara portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Kemudian proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut, yaitu kesesuaian, saling percaya antar pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik, kemudian yang terakhir penilaian proses dan hasil. Gimana? Sudah sama dengan jawaban Smartizen di rumah? Belum selesai, masih ada penjelasan berikutnya. Yang berikutnya ada jurnal. Jurnal belajar, sorry Smartizen, malu efek puasa ya, sudah mulai haus ini Bara, tapi tidak apa-apa, harus tetap semangat. Kemudian yang berikutnya ada jurnal. Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap satu pelajaran, kesulitan yang dialami atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat oleh siswa.
Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diproses dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Yang berikutnya ada penilaian secara tertulis. Penilaian tertulis merupakan jawaban singkat atau pendek dan uraian. Penilaian tertulis termasuk dalam model penilaian otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengsintesis, mengevaluasi dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum, konstruk sosial, ternyata di sininya typo Smartisan, maaf, atau pertanyaan harus jelas dan tegas dan bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Nah, yang berikutnya ada penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Penilaian diri dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang akan dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta juga untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Smartisan di rumah, kira-kira apa nih jawabannya? Nah, kan sudah Bara berikan pembahasan jawabannya. Saya Bara kira setelah Bara berikan pembahasan jawabannya, Bara kira Smartisan di rumah sudah tahu jawabannya. Sekarang tinggal kita samakan jawaban Bara dengan jawaban Smartisan. Nah, jawabannya adalah C, penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini bisa Bara jelaskan adalah penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu, Smartisan. Nah, kira-kira gimana? Jawabannya sudah sama kan? Jika sudah sama, selamat, Smartisan sudah berhasil menjawabnya. Berarti Smartisan sudah mengerti. Bagi yang belum bisa menjawab, tenang saja. Belajar itu tidak mengenal salah dan benar, karena dengan salah kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bisa mengevaluasi diri. Oh, ternyata kita salah. Oh, tapi tidak apa-apa. Saya harus belajar lagi untuk bisa menjawab jawaban soal berikutnya dengan benar. Kurang lebih seperti itu, Smartisan. Jangan kemana-mana, tentunya Bara akan membagikan soal-soal berikutnya, tapi setelah yang berikut ini, Smartisan, dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik dan yang terbaru, terupdate, teraktual dari 106 Dian Tirta. Jadi jangan kemana-mana, 106 Dian Tirta Smart Energy. Setelah sholat asar ya kan, setelah merecharge lagi gitu kan, merecharge tenaga, karena di tengah bulan puasa ini tentunya tidak boleh terlewat juga gitu kan ibadah, karena yang paling penting di dalam bulan puasa ini ibadah gitu, Smartisan semua ya. Kita lanjutkan ya membahas soal-soal P3K, guru. Tadi kita sudah membahas soal nomor 12, Smartisan. Nah, kita akan melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 13. Asik, kalau kata orang 13-nya angka keberuntungan ya. Semoga 13 ini beruntung seperti rezeki Smartisan semua di rumah ya kan, di tengah bulan puasa ini. Amin, amin. Oke, soal nomor 13 adalah pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan hasil
tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu, boleh nih bara ulangi ya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan oleh guru dengan tujuan agar siswa tersebut dapat mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multi choice, D. Menjodohkan atau matching, E. Jawaban bebas completion test. Asik. Apa nih jawabannya nih? Dipikirkan baik-baik dulu, A, B, C, D atau E. Tidak boleh hitung kancing ya gitu. Kalau misalnya kalian itu belum tahu jawabannya, sekarang kita kasih jawabannya berikut pembahasannya. Nah, pembahasannya adalah yang pertama, penilaian kerja. Secara umum tes dapat dipilahkan ke dalam bentuk tes penampilan atau untuk kerja, atau bahasa Inggrisnya performance test, tes lisan dan tes tulis. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya, tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan berproduk teknologi, memperagakan gerakan, dan kegiatan belajar yang lain yang sejenis. Dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Di samping itu, tes keterampilan atau tes praktek dapat berfungsi sebagai media belajar untuk mengurangi kejenuhan. Namun demikian, penggunaan tes keterampilan akan menghadapi kendala jika peralatan yang digunakan tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tes itu sendiri. Dilihat dari segi biaya, tes keterampilan relatif mahal manakala dibutuhkan kelengkapan fasilitas tes keterampilan yang lebih kompleks. Tes lisan atau dalam kurung oral test yang dilaksanakan secara lisan, soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga sesuai dinyatakan secara lisan. Tes tulis atau written test adalah tes yang dilaksanakan secara bertulis. Pertanyaan atau soal yang dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes bentuk uraian atau essay test atau tes bentuk objektif atau objektif test. Tes bentuk uraian adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar soal tetapi harus diungkap atau diberikan sendiri oleh peserta tes. Pengungkapan jawaban oleh peserta tes sangat bervariasi, dilihat dari sisi gaya bahasa atau keluasan lingkup jawaban. Berdasarkan sifat jawaban inilah maka bentuk uraian dapat dipilah menjadi uraian bebas atau uraian terbatas. Tes uraian bebas memberi keleluasaan pada peserta tes untuk mengungkapkan secara panjang lebar jawaban yang diberikan. Tes uraian terbatas membatasi peserta tes dalam menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan. Tes bentuk objektif adalah yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal peserta tes dengan hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang, tanda centang atau tanda lingkaran. Secara umum tes objektif dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu tes menyajikan dan tes pilihan. Tes bentuk pilihan dapat dipilah menjadi benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, tes analogi, dan tes menyusun kembali. Kemudian ada tes menyajikan atau supply test adalah tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban cukup dengan satu atau dua kata saja. Nah, Smartizen. Kalau Smartizen ini kira-kira Smartizen sudah mendapatkan jawabannya A, B, C, D atau E Smartizen. Kira-kira Smartizen ini sudah mendapatkan pilihan? Jika belum mendapatkan pilihan, Bara akan masih menyajikan lagi pembahasannya yang lebih jelas. Tadi kita sudah sampai tes bentuk objektif. Nah, kemudian kita sampai kepada tes menyajikan, supply test.
Tes atau pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban dengan cukup satu atau dua kata saja. Tes bentuk pilihan atau selection test adalah tes yang formatnya disusun sedemikian rupa yang mengharuskan peserta tes menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang disediakan dengan memberi tanda sesuai petunjuk. Tes bentuk pilihan ini dapat disusun dalam bentuk benar atau salah, mencocokkan pilihan ganda. Tes benar salah ini adalah bentuk tes soal pernyataannya berupa pernyataan. Pernyataan tersebut dapat berupa pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Peserta tes diminta untuk merespon pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda atau memilih huruf B jika pernyataan benar dan memberi tanda S jika pernyataan salah. Nah, kemudian tes menjodohkan atau matching test adalah format tes yang disusun dalam dua bagian atau yaitu bagian pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang disusun berupa pertanyaan sebagai pokok soal dan alternatif pilihan jawaban. Alternatif pilihan jawaban dapat terdiri menjadi 3 atau 4 atau 5 bahkan. Peserta tes diminta untuk memilih satu jawaban yang benar dari alternatif jawaban yang disediakan dengan cara memberi tanda sesuai dengan petunjuk. Tes pilihan ganda ini dapat dipilah menjadi pilihan ganda sebab akibat, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda membaca diagram grafik. Nah, Smartizen. Kemudian ada juga penilaian kinerja seiring disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Nah, kira-kira Smartizen jawabannya yang mana nih? Sudah dapat jawabannya? Nah, seperti biasa, Bara ingatkan sekarang kita akan menyamakan jawaban Bara dengan jawaban Smartizen. Bara kira jawabannya sudah jelas ya? Jawabannya adalah A, daftar checklist. Nah, Smartizen, Bara ulangi ya. Daftar checklist ini atau penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini adalah antara lain daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, rating scale. Nah, Smartizen jawaban A ya, sudah jelas ya Smartizen. Bagi yang sudah benar selamat karena sudah menjawab jawabannya dengan benar. Bagi yang salah tenang saja, tidak apa-apa. Justru itu fungsi program Guru on Radio ini adalah memberitahu dan mengevaluasi jika jawaban Smartizen semua belum tepat. Tidak apa-apa, semangat belajar gitu Smartizen. Di tengah bulan puasa ini harus semangat belajar dan juga semangat energik seperti 106 Dia Untirta yang selalu semangat memberikan informasi kepada Smartizen di rumah semua. Nah, berikutnya Bara punya lagu-lagu yang tentunya menarik yang akan selalu hadir di kehidupan Smartizen di tengah bulan puasa ini menunggu buka puasa. Jadi tetap semangat Smartizen. Berikut adalah Mahadewi Satu-Satunya Cinta. Check this out.